Selamat datang di materi operator D, lecture yang ketiga A, operator D untuk integral. Dalam series lecture yang ketiga ini, akan ada dua video. Video yang pertama ini, 3A ini membahas karakteristik soal yang berhubungan dengan len. Sedangkan untuk karakteristik soal di lecture yang ketiga B, itu berfokus kepada bagaimana jika kita harus melakukan integral terhadap fungsi X itu sebanyak 3. Jadi misalkan X, eksponensial pangkat X, dan sin X begitu. Jadi kita berhadapan dengan 3 fungsi X. Sedangkan yang 3A ini fokus kepada karakteristik soal yang berhubungan dengan len. Cuman di sini nantinya kita akan coba dari yang paling sederhana, integral len, ke yang paling advance begitu. Yang pertama, bagaimana kita melakukan integral len X dx ya. Cara pengerjaannya itu hampir sama ya. Permisalannya pun sama, algoritmanya sama. Untuk memudahkan kalian memahami karakteristik soal yang berhubungan dengan len begitu. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah permisalan. Misalkan X itu adalah beta ya. Setelah itu kita modifikasi. Nantinya itu pasti len dimisalkan sesuatu begitu. Cuman di sini kita pakai beta ya untuk konsistensi pemahaman saja. Kedua ruas saya berikan eksponensial pangkat. Jadi eksponensial pangkat len X sama dengan eksponensial pangkat beta. Ya. Sehingga kalau eksponensial pangkat len X hasilnya adalah X, sedangkan eksponensial pangkat beta tetap eksponensial pangkat beta. Kemudian lagi-lagi setelah melakukan permisalan yang dilakukan adalah integral. Maaf, diferensial. Jadi langsung kita turunkan. Ya. Langsung kita diferensialkan. Berarti dx itu sama dengan eksponensial beta d beta ya. Kemudian jadi karakteristik soal itu berubah ya. Berubah bahwa len X dapat dirubah menjadi beta dan dx dirubah menjadi eksponensial beta d beta. Kemudian kita rubah strukturnya menjadi operator D sehingga integral di sini berubah menjadi seper D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan menggunakan properties yang ada. Ya, kita selesaikan menggunakan properties yang ada. Kita menggunakan properties yang ketiga. Kalau ada eksponensial beta bertemu fungsi, ya, ya. Karena di properties yang ketiga itu X, ya, maka di sini berubah menjadi beta kan. Jadi ini juga disebut sebagai fungsi beta pangkat beta begitu. Jadi bergeser, eksponensialnya dikeluarkan, kemudian D-nya berubah sejauh pangkat berapa ini? Ini pangkat 1 kan? Ya. Hakikatnya dia pangkat 1. Kalau dalam properties 3 itu begini bentuknya. X eksponensial pangkat X begitu. Cuman X-nya di sini sudah berubah semua menjadi beta, ya. Jadi eksponensial dikeluarkan, D-nya bergeser sejauh pangkatnya ini. Ini pangkat 1 kan? Sehingga berubah menjadi D plus 1. Kemudian dikali beta. Ya. Nah, namun di sini ada masalah. Setiap pengerjaan operator D itu harus bisa dikembalikan ke 4 properties itu. Ya. Keempat properties yang eksponensial, sin, kemudian gabungan eksponensial dengan fungsi, atau gabungan antara X dengan fungsi. Apapun itu harus bisa dikembalikan ke sana. Kalau tidak, berarti kita perlu melakukan modifikasi. Nah, sekarang dalam kotak merah ini kita bisa kembalikan dia ke dalam properties yang mana? Properties yang pertama eksponensial bukan. Properties yang kedua tentang sin juga bukan. Properties yang ketiga eksponensial beta juga ini kita aplikasikan, cuman berhadapan dengan beta sendiri itu di sini tidak ada. Sehingga kita perlu melakukan modifikasi. Biasanya memang yang perlu dimodifikasi itu ketika bertemu seper begitu. Kalau dia hanya D tidak ada masalah karena hanya turunan, selesai masalahnya. Cuman di sini kalau bertemu seper D begitu ya, seper D plus atau seper D kuadrat apa itu. Kalau yang seper itu biasanya perlu modifikasi. Nah, karena dia tidak bisa dikembalikan ke properti sehingga perlu dimodifikasi begitu. Bagaimana modifikasinya? Nah, ini ada teorema baru ya. Ada teorema baru. Jadi ada dua cara ya.
ketika sebuah fungsi integral itu berhadapan dengan konstan, ya, dengan konstan. Ada caranya Maclaurin atau pembagian sederhana begitu. Nah, namun di sini kita tidak perlu sampai ke Maclaurin karena dalam video kali ini kita akan fokus kepada pembagian sederhana. Jadi seperti yang diajarkan di kalkulus ya mungkin, atau bahkan ketika teman-teman di SMA begitu. Misalkan saya diberikan soal sebagai berikut. 1/4D kuadrat plus D plus 2 itu harus berhadapan dengan X kuadrat. Nah, ini kan juga tidak ada di dalam properties. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan soal ini karena tidak ada di properties, sehingga perlu melakukan modifikasi. Modifikasinya biasanya, apakah ini dapat dirubah ke dalam bentuk yang sifatnya itu diferensial. Nah, caranya adalah dengan melakukan pembagian, ya. Begini caranya. Jadi algoritmanya yang pertama, soal ini harus disusun terbalik. Jadi yang konstan itu diletakkan di paling kiri, ya. Susunannya harus dibalik, ya. Sehingga yang paling besar ordernya itu dia yang paling kanan. Nah, terus langkahnya adalah 1, ini karena dia pangkat 1, karena dia ini adalah 1 konstan, sehingga 1 dibagi 2 hasilnya adalah setengah. Begitu. Kemudian setengah ini dikali semuanya ini, ya. Sehingga setengah dikali 2 1, kemudian setengah dikali 1/D setengah D, setengah dikali 4D kuadrat berubah menjadi 2D kuadrat. Ya, kemudian kita mengurangi begitu ya, kita kurangkan. Nah, nantinya itu secara bertahap konstan ini akan hilang terus ke kanan begitu. Nah, sampai kapan berhentinya? Itu pertanyaannya. Sampai kapan kita menghitung ini begitu? Sampai kalau kita ini menghitung, bayangkan kita menghitung dia itu sampai pangkat 3. Kalau kita menghitung dia sampai D pangkat 3, itu akan sia-sia. Mengapa? Karena turunan ketiga dari X kuadrat itu adalah 0. Begitu. Jadi kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika turunannya itu sudah sama dengan 0. Begitu. Kalau kita turunkan 2 kali terhadap, misalkan D kuadrat ya, bertemu X kuadrat, itu hasilnya adalah 2. Ya, 2. Turunan pertama adalah 2X, turunan keduanya adalah 2 begitu. Masih ada angkanya. Tapi kalau kita melakukan turunan ketiga, kita ada D pangkat 3, maka hasilnya adalah 0. Sehingga tidak perlu kita menghitung sampai D pangkat 3. Jadi, kapan berhentinya? Sampai turunan kesekian itu hasilnya adalah konstan. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung sampai pangkat 3 karena hasilnya adalah 0. Ya, paham? Kemudian kita lanjutkan. Kita melakukan pengurangan, ya. Pengurangan hasilnya berarti adalah min setengah D min 2D kuadrat. Sama kemudian min setengah D ini tetap kita bagi dengan yang depan. Jadi kita hanya berhadapan dengan konstan yang depan saja. Yang D dan 4D kuadrat ini itu tidak perlu dihitung. Dia hanya digunakan ketika pembagian hasil ketika perkalian hasil ini. Ya, jadi kalau sudah sampai di bawah ini, yang perlu diperhatikan hanya yang depan saja, yang konstan. Jadi setengah D ini juga dibagi dengan 2, hasilnya adalah min 1/4 D. Nah, setelah bertemu min 1/4 D ini baru nanti kita kali dengan semuanya begitu. Sehingga kalau kita kali lagi ini berubah menjadi min setengah D, kemudian min 1/4 D kuadrat, kemudian D pangkat 3, min D pangkat 3. Kemudian kita melakukan pengurangan. Lagi-lagi ini akan hilang begitu, bertahap. Kalau kita lanjutkan lagi nanti juga ini akan hilang dan seterusnya sampai ke kanan begitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi-lagi adalah bahwa kapan dia berhenti, itu yang harus diingat. Makanya berapa dia pangkatnya ini begitu. Biasanya pangkat 2 ini itu sama dengan pangkat D-nya begitu ya. Kalau ini dia pangkat 2, maka D kuadratnya juga pangkat 2. Kita tidak perlu menghitung pangkat 3 karena sia-sia, hasilnya adalah 0 begitu ya. Ya. Kemudian kita melakukan pengurangan lagi, maka hasilnya adalah berarti ini hasilnya habis ya. Kemudian min 2 D kuadrat dikurangi minus 1/4 D kuadrat. Berarti min 2 ditambah 1/4 ya.
min 2 ditambah 1/4 atau 8/4 minus 8/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah minus 7/4 D kuadrat. Kemudian hasil ini pun juga dibagi hanya dengan 2 begitu. Sehingga min 7/8 D kuadrat. Kemudian kita kali lagi, hasilnya adalah ini. Ya, kalau kita teruskan lagi nanti ada hasilnya, kemudian kita kurangkan lagi, min 7/4-nya nanti akan hilang begitu. Cuman karena kita sudah sampai mendapatkan hasil D kuadrat ini, kita tidak perlu lagi melakukan perkalian. Karena untuk apa? Karena kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, yang sampai pangkat 2 saja begitu ya. Kemudian lanjut, berarti soal ini itu dapat dimodifikasi menjadi ini begitu, dapat dimodifikasi menjadi ini ya, baru kita hitung begitu. Jadi prinsipnya dirubah ke dalam bentuk yang sifatnya diferensial. Nah, kemudian soal tadi berarti dapat dimodifikasi ya. D plus 1 ini itu dapat dimodifikasi ya. Dapat dimodifikasi, hasilnya adalah 1 min D ya. Hasilnya adalah 1 min D. Kita tidak perlu menghitung sampai D kuadrat. Untuk apa? Karena bertemu konstan pun hasilnya adalah 0, sehingga hanya perlu sampai D saja ya. Maka hasilnya adalah E pangkat beta ya. Jadi ini beta dikali 1 dan beta dikali D. Hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah eksponensial beta dalam kurung beta min 1. Nah, baru beta semua dikembalikan ke ln X begitu ya. Dikembalikan ke ln X ya. Maka hasilnya adalah X ya. Eksponensial pangkat beta itu adalah X, beta itu adalah ln X, dan min 1 tetap min 1. Jadi ini adalah solusinya ya. Lanjut ke tetap contoh yang kelima, namun soal yang nomor 2. Kalau tadi itu adalah integral dari ln X, sekarang sin, cuman biasanya kan sin X atau sin 2X, cuman ini adalah sin ln X begitu ya. Jadi sudutnya itu adalah ln X ya. Jadi ln X ini di dalam sin begitu. Maka yang dilakukan adalah sama, kita melakukan permisalan. Selalu ln X yang kita misalkan. Ln X sama dengan beta, kemudian kita rubah ya dengan cara apa? Mengalihkan eksponensial kedua ruas. Hasilnya berarti X sama dengan eksponensial eksponensial beta begitu. Nah, kemudian kita melakukan turunan sama, bahwa dx itu sama dengan eksponensial beta d beta ya. Kemudian kita modifikasi ya. Berarti ln X berubah menjadi beta dan dx berubah menjadi eksponensial beta d beta. Dan kita rubah ke dalam bentuk yang sifatnya operator D. Nah, soal ini sudah umum. Soal ini sudah umum kan. Sehingga kita mudah menyelesaikan. Nah, kita menggunakan properties yang ketiga. Properties yang ketiga, eksponensial dikeluarkan, D-nya berubah menjadi berapa besar pangkat eksponensialnya? Dia pangkat 1 sehingga berubah menjadi D pangkat D plus 1 ya. Kemudian lagi-lagi di video sebelumnya, kalau sin bertemu yang pangkatnya itu ganjil, maka dikali sekawan ya. Maka dikali sekawannya dikali D min 1 ya, menggunakan properties yang kedua. Ikan di properties yang kedua itu ada soal sin bertemu yang tidak pangkat genap. Jadi kalau dia bertemu pangkat ganjil, pangkat 1, pangkat 3, mestinya kita melakukan modifikasi untuk perkalian sekawan begitu. Sehingga hasilnya berubah menjadi D min 1 per D kuadrat min 1. Kita selesaikan dulu yang pangkat kuadrat ya. Jadi D ini D kuadratnya berubah menjadi pangkatnya beta ini dia konstannya berapa? Karena dia adalah 1 ya. Sehingga min 1 ya. Min 1 kuadrat, min 1 sehingga min 2 begitu ya. Min 2 konstan keluar, kemudian sisa D min 1 yang harus kita selesaikan. Nah, kalau sudah bertemu operator yang sifatnya itu diferensial, mudah ya. Tinggal turunannya dengan sin berarti cos, kemudian sin tetap dikali min 1, bertemu min sin beta ya. Kemudian setelah selesai kita rubah semua beta dengan yang kita misalkan di awal begitu ya. Berarti eksponensial beta itu adalah, mohon maaf, ini mestinya X ya, ini mestinya X, kemudian beta berubah menjadi ln X ya. Jadi eksponensial beta ini mestinya adalah X begitu. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Kita
explore lagi lebih advance ya. Kalau di awal tadi len X, kemudian sin itu ada len X-nya, sekarang sin ada len X-nya cuman ada fungsi lagi per X pangkat 3 begitu ya. Kita tetap melakukan modifikasi yang sama, berarti bahwa len X itu adalah beta. Kemudian kita rubah berarti bahwa X itu sama dengan eksponensial pangkat beta. Kemudian kita turunkan. Nah, cara ini tuh selalu sama. Selalu ketika bertemu karakteristik soal yang sifatnya adalah len, begini modelnya. Jadi len X misalkan sesuatu, kemudian berikan eksponensialnya kedua ruas, kemudian turunkan. Kemudian kita rubah soalnya begitu ya. Sehingga len X berubah menjadi beta, dx-nya berubah menjadi eksponensial beta d beta. Nah, bagaimana dengan X pangkat 3? Kalau X saja itu adalah eksponensial beta, berarti X kuadrat adalah eksponensial 2 beta. Kalau X pangkat N berarti eksponensial pangkat N beta. Kalau dia pangkat 3 berarti eksponensial pangkat 3 beta. Begitu saja ya. Kemudian di sini ada yang sama-sama mengandung eksponensial beta. Kita selesaikan. Eksponensial beta per eksponensial 3 beta. Berarti sama halnya dengan eksponensial beta dikurangi 3 beta. Sisanya adalah minus 2 beta. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lagi-lagi kita menggunakan properties yang ketiga. Ya. Maka hasilnya adalah eksponensial dikeluarkan. Ya. Eksponensial dikeluarkan, D-nya berubah sejauh pangkatnya eksponensial ini loh. Kalau dia ini min 2 berarti juga min 2. Ya. Lagi-lagi pangkat 1 bertemu sin. Kita kalikan sekawan. Pengerjaannya selalu sama begitu. Jadi nanti hanya angkanya saja yang berbeda, tapi prosesnya itu akan sama. Kita kalikan sekawan, maka hasilnya adalah D plus 2 per D kuadrat min 4. Kemudian karena ini dia pangkat 1 ya, dia ini konstantanya adalah 1, sehingga min 1 kuadrat min 4. Min 1 min 4, min 5. Begitu ya, min 5. Eksponensial min 2 beta, kemudian tinggal sisanya adalah D plus 2 dikali sin beta. Tinggal turunan dari sin adalah cos 2 sin beta. Kemudian kita rubah semua, beta berubah menjadi len X ya. Kemudian kalau X itu adalah pangkat sama dengan eksponensial pangkat beta. Kalau dia pangkat 2 berarti dia adalah 2. Kalau dia pangkat min 2 berarti juga sama dengan min 2. Ya. Berarti kalau saya punya eksponensial pangkat min 2 berarti hakikatnya adalah seper X kuadrat. Begitu. Ya. Kalau ini dia pangkat 2 sama dengan pangkat 2, ini dia pangkat 3 sama dengan pangkat 3, kalau ini dia pangkat minus 1 sama dengan pangkat min 1. Berarti kalau saya punya pangkat minus 2, berarti sama halnya X pangkat minus 2 atau seper X kuadrat. Ya, jadi ini hasilnya. Ya. Jadi sekian untuk video kali ini, yang karakteristik soalnya itu adalah len. Jadi pengerjaannya selalu sama. Misalkan len dengan apa, kemudian eksponensial kedua ruas, kemudian turunkan. Rubah semua soal dengan permisalan. Nantinya itu kemungkinan akan bertemu karakteristik soal yang sifatnya seperti ini saja. Jadi kembali ke properties yang ketiga gitu ya. Dan caranya itu hampir sama, bahkan sama, nanti hanya angkanya yang berbeda begitu ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.